Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikut saya ingin coba memaparkan hasil penelitian dari kami bersama dengan rekan saya Pak Gary Buyang dan Saudari Celine Franz. Ini kita membahas tentang evaluasi biaya pemeliharaan jembatan Baja Waiboyan dengan pedoman Bina Marga. Ya, di sini ada tiga hal yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan dan tujuan, manfaat serta batasan, kemudian pembahasannya hasil penelitian serta penutup kesimpulan dan saran. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, jembatan Waiboyan ini termasuk dalam kategori jembatan standar. Jembatan standar dengan panjang bentang 50 meter, jembatan rangka baja dengan panjang bentang 50 meter, dan umurnya sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Dengan umur rencana jembatan standar yang 50 tahun, umur usia 50 tahun, maka di tahun yang ke-15 ini kita perlu memperhatikan bahwa apakah jembatan ini kondisinya seperti apa, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan kondisi daripada si jembatan ini, karena jembatan Waiboyan ini merupakan jembatan yang berada di jalur utama di ruas Negeri 5 itu di Pulau Ambon. Nah, ini untuk kerusakan umum yang biasanya terjadi, yang biasanya mengakibatkan kerusakan pada jembatan, itu antara lain adalah beban berlebih, overloading, kemudian juga ada genangan akibat daripada luapan sungai, air sungai, maupun genangan akibat daripada tersumbatnya saluran drainase, pipa-pipa cucuran pada jembatan. Kemudian ada juga akibatnya kurang perawatan, jadi kurangnya pemeliharaan. Kemudian ya, untuk pemeriksaan sendiri, pemeriksaan jembatan ini terdiri dari 4 pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan inventaris jembatan, itu dilakukan biasanya setelah jembatan itu dibangun. Kemudian ada pemeriksaan rutin jembatan, dilakukan setiap tahun rutin. Kemudian ada pemeriksaan detail. Pemeriksaan detail ini adalah pemeriksaan menyeluruh setiap elemen jembatan. Kemudian ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini adalah tindak lanjut daripada pemeriksaan detail apabila ada hal-hal yang tidak kelihatan secara visual yang perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, pedoman yang digunakan pada penelitian ini yaitu pedoman pemeriksaan jembatan yang dikeluarkan oleh Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 01 PWM tahun 2022. Untuk rumusan dan tujuan penelitian di sini, rumusannya itu adalah berapa kuantitas kerusakan pada masing-masing elemen jembatan dan berapa anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jembatan baja tersebut. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kuantitas kerusakan pada masing-masing elemen jembatan dan untuk mengetahui biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk jembatan baja tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bahwa hasil riset ini dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk membantu perkembangan dan juga membantu meningkatkan efektivitas pemeliharaan jembatan dengan metode bridge management system. Hasil riset ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pentingnya menguasai bridge management system, serta dapat juga digunakan sebagai pembanding teori manajemen yang dipelajari penulis praktek. Ya, untuk pembahasannya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan survei primer langsung di lapangan pada jembatan Waiboyan, itu dengan menggunakan form pemeriksaan yang diperoleh dari pedoman yang digunakan. Nah, hal yang dilakukan adalah, yang pertama itu adalah pemeriksaan inventaris, dilakukan pengecekan semua kelengkapan jembatan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan detail, dilakukan pemeriksaan detail secara visual untuk mengetahui kondisi setiap elemen jembatan. Nah, termasuk di dalamnya itu penentuan jenis kerusakan berdasarkan bahan dan elemen jembatan. Bahan dan elemen jembatan memiliki kode pemeriksaan yang berbeda, maka dari itu pemeriksaannya pun dilakukan secara terpisah. Nah, pada tahap ini juga diperoleh volume kerusakan dari masing-masing kerusakan bahan dan elemen jembatan.
Nah, yang ketiga yaitu penentuan penanganan. Setelah diperoleh jenis kerusakan, selanjutnya bisa tentukan jenis penanganan berdasarkan kerusakan pada bahan dan elemen jembatan sesuai dengan pedoman pemeriksaan jembatan. Setelah jenis penanganan diketahui, maka dapat diperoleh volume penanganan pada jembatan Weboyan. Nah, yang keempat, yang terakhir itu estimasi daripada biaya. Setelah diperoleh volume penanganan, kita selanjutnya membuat rencana anggaran biaya untuk penanganan pada jembatan Weboyan. Ini adalah data jembatan existingnya. Lokasinya itu di Negeri Seit, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Nama jembatannya itu adalah Jembatan Waiboyan. Ruas jalan KIT itu Negeri 5. Masuk status jalannya adalah jalan provinsi dengan kelas jalan kelas 2. Tipe jembatannya adalah rangka baja, panjangnya 50 meter, jumlah bentangnya adalah 1 bentang, lebar jembatannya itu 7 meter, perkerasan 6 meter, trotoarnya itu adalah 50 cm dan 50 cm. Kemudian elevasi dari muka air itu 5,2 meter dan kedalaman sungai itu lebih kecil dari 1 meter. Ya, ini adalah hasil pemeriksaan inventarisnya. Kita bisa perhatikan di sini bahwa jembatan Waiboyan ini dia melintas di atas sungai dengan bentang 1 bentang dan panjangnya 50 meter seperti yang sudah disampaikan di atas. Tipenya adalah rangka baja. Ya, ini untuk pemeriksaan detailnya. Kemudian kita setelah melakukan inventaris, kita melakukan pemeriksaan detail. Di dalam pemeriksaan detail ini terdapat beberapa level, ya, beberapa level mulai dari level 4, level 3, level 2, dan level 1 yang kita bahas di sini pada penelitian ini adalah pada level 4-nya. Pada level 4-nya ini semua elemen itu diperhatikan satu persatu karena kita ingin mengetahui daripada volume kerusakannya sehingga kita bisa tahu bahwa penanganannya nanti butuh volume berapa dan butuh biaya berapa. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa ada beberapa kerusakan yang teridentifikasi pemeriksaan detail. Antara lain yaitu pada sistem lantai ini ada pipa cucuran atau drainase tersumbat. Kemudian pada sambungan siar muainya ada retak aspal akibat pergerakan dari sambungan. Kemudian ada dinding penahan tanah di bagian oprit yang betonnya keropos maupun dinding penahan tanahnya itu retak. Nah, ini kita bisa perhatikan bahwa ada kuantitas kerusakannya dan kuantitas total elemen serta satuannya. Nah, ini adalah sketsa jembatan. Bisa diperhatikan bahwa ada beberapa kerusakan tadi yang bisa kita lihat ya. Kerusakan pada dinding penahan di bagian oprit, kemudian ada siar muai, kemudian ada juga papan nama jembatan yang tidak jelas, rusak. Ini adalah sketsa jembatannya. Ya, ini untuk penanganan kerusakan bahannya. Nah, di sini ada uraian kerusakan bahan, ada penurunan mutu dan atau kinerja proteksi korosi. Nah, ini untuk penanganannya itu adalah pengecatan pada elemen atau struktur baja. Kemudian untuk retak, ini untuk retak pada elemen beton itu ditangani dengan bahan penutup atau sealant. Kemudian untuk kotor, berlumut, penuaan atau rembesan itu diperbaiki dengan cara grouting. Nah, kemudian kalau ada yang pecah itu dilakukan patching, penambalan patching. Nah, ini untuk kerusakan elemennya pada jembatan Waiboyan. Di bangunan pengamanan itu ada bangunan yang hilang, gitu, ada retak, penurunan sambungan. Kemudian untuk pipa cucurannya itu ada yang tersumbat, kemudian trotoarnya itu permukaannya licin, sambungan lantai ya. Ada pergerakan pada sambungan lantai, rambu-rambu lalu lintasnya ada yang hilang, yang tidak jelas tulisannya. Yang lampu juga ada yang hilang. Kemudian utilitasnya ada yang hilang. Nah, ini adalah penanganan kerusakan elemennya, masing-masing kerusakan yang tadi yang disebutkan. Nah, kemudian biayanya. Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan daripada Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang PUPR. Nah, ini kita perhatikan bahwa divisi 7, 8, 9, 10 ya, struktur jembatan, pekerjaan harian, pekerjaan penarik kinerja jembatan. Nah, ini diperoleh nilai total biayanya adalah 988.736.000 untuk penanganan pemeliharaan.
kesimpulannya itu hasil identifikasi setiap elemen secara detail, beberapa bagian masih dalam keadaan baik, sebagian perlu perbaikan, dan sebagian lagi perlu diganti. Kuantitas yaitu yang perlu diganti adalah dinding penahan tanahnya, sedangkan yang perlu dipelihara atau dibersihkan itu adalah rangka bajanya, gelagar, bul, drainase trotoar, patok, dan papan nama. Biaya pemeliharaannya adalah 980 itu 730. Untuk sarannya, penelitian lebih lanjut disarankan berikut penelitian menyeluruh yang memberi penilaian terhadap kondisi jembatan. Lanjutan penilaian ini hanya sebatas pada elemen-elemen jembatan yang masalah. Ya, terima kasih. Sekian. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rino. Terima kasih untuk informasinya tentang kerusakan-kerusakan di jembatan Waiboyan ya di Negeri Seyit. Baik peserta seminar hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan kepada satu orang penanya. Langsung saja yang ingin bertanya, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Silakan. Atau mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau sanggahan, kami persilakan. Iya mungkin ya Ibu Beta. Ya, silakan Pak Obed, dipersilakan. Nah, dengan penelitian yang terjadi ini kan kerusakan jembatan ini kan hal yang krusial untuk nantinya dipergunakan oleh masyarakat. Jadi dengan kerusakan yang ada ini mungkin masalah yang kurang diperhatikan itu mungkin pengawas ya. Kok bisa sampai terjadi retakan begitu selain material itu, tapi mungkin dari pengawas kurang maksimal dalam melihat kegiatan pekerjaan tersebut sehingga terjadi kerusakan-kerusakan yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat maupun dana pembangunan yang besar yang sudah diluncurkan pemerintah. Jadi mungkin kalau itu memang dari analisa yang ada, tapi mungkin dari pengawas atau kesalahan utama dari mana itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Obed. Langsung saja kepada Pak Pemateri, Pak Rino, dipersilakan. Ya, terima kasih buat tanggapannya Pak Obed. Ya, terkait dengan terkait dengan permasalahannya kenapa sampai terjadi kerusakan, kita mungkin tidak melihat sampai di situ Pak. Tapi memang ada kemungkinan pada saat pelaksanaan ada hal-hal seperti itu, ada kemungkinan seperti itu, kemungkinan apa ada hal-hal yang kurang baik pada saat pelaksanaan. Tapi kita juga perlu melihat bahwa jembatan ini sudah berumur 15 tahun lebih Pak. Jadi ada kemungkinan hal-hal lain juga di situ. Apakah mungkin pernah ada kasus overloading atau apa sehingga operasinya, karena yang bagian yang retak tadi yang beton yang pecah tadi itu di bagian dinding penahan tanah di operasinya. Jadi mungkin ada kasus-kasus seperti itu, ada kasus overloading juga. Atau mungkin pernah ada kasus kemarin-kemarin kan sempat ada kasus gempa juga Pak ya di Ambon. Jadi apakah akibat itu juga ya, kita juga tidak sampai ke situ untuk penelitian ini, tidak bahas di situ. Mungkin ini bisa jadi saran yang sangat baik Pak Obed. Untuk kedepannya kita bisa memperhatikan hal-hal seperti ini terkait dengan pengaruh daripada kerusakannya sendiri ini diakibatkan oleh apa gitu. Terima kasih banyak ya, Pak Obed. Ya, terima kasih ya.
Baik, terima kasih Pak Rino sudah berbagi ilmu dengan kami di sini. Jadi salah satu penyebab kerusakan bisa jadi karena akibat gempa yang terjadi di Ambon beberapa tahun yang lalu. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita lanjut ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Susiana Tehuhayo dengan judul Identifikasi Kriteria Prasyarat Green Building pada Gedung Laboratorium Terpadu Pendukung Blok Masela. Kepada Saudara Susiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Ibu dengar suara? Ya, jelas.